Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ham Radio. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan seorang teman. Saya mau bilang newcomer, juga dia sudah cukup lama. Dia jadi anggota Orari mulai tahun 2014, tapi dia main di high frequency, khususnya di band 40 meter baru beberapa bulan ini ya. Jadi 2020 awal dia mulai. Nah, kenapa kok saya ingin ngobrol? Karena dia masih muda ya, masih di bawah usia 40 lah maksudnya. Kenapa kok saya tertarik? Karena dia ini tahu-tahu ingin tahu dari YouTube, dari website yang ada tentang amatir radio. Akhirnya tertarik untuk mencoba komunikasi di band lain ya, dengan Fun ya. Saat ini mungkin next akan bermain juga di digital. Nah, kita dengarkan ceritanya. Nah, dia Yankee Delta Zero Tango Romeo Romeo, namanya Ronaldo, kayak pemain bola ya. Oke, kita temui Mas Ronald. Nah, ini kita sudah ketemu Mas Ronald, Yankee Delta Zero Tango Romeo Romeo. Halo Mas Ronald, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Yusuf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Nah, ini tadi kan saya janjian sama Mas Ronald, kita pengen ngobrol. Nah, jadi tadi saya sebutkan di depan teman-teman bahwa Mas Ronald ini 2014 dia sudah anggota Orari, tapi cuma main di VHF atau VHF ya, atau di 2 meter. Betul. Nah, sekarang saya jadi terinspirasi untuk ngajak ngobrol. Karena apa? Dengan usia Mas Ronald yang masih muda, terus tahu-tahu kok tertarik main di HF atau di high frequency di band 80 atau 40 meter ya. Sekarang mainnya di berapa itu? Di 40 meter band ya sekarang. Betul, 40 meter dulu kita. Main dulu di 40 meter. Nah, itu apa alasannya Mas Ronald tahu-tahu kok tertarik? Sedangkan Mas Ronald nggak kenal siapa-siapa ya. Oh ya, Mas Ronald ini kan di Jakarta Pusat ya. Aku lokal Jakarta Pusat. Lokal Jakarta Pusat. Nah, oke, coba sih alasannya kenapa Mas Ronald kok tahu-tahu tertarik dengan HF padahal nggak punya teman di high frequency, nggak punya teman di HF ya, kan aneh itu. Oke, silakan Mas Ronald. Jadi ceritanya lucu nih Pak Yusuf, ceritanya. Jadi kalau saya cerita dari awal, saya pertama di PAF 2 meteran. Jadi di 2 meteran itu saya di tahun 2013, 2013 itu saya main coba PAF. Di 2013 saya main di 2 meteran. Setelah itu di 2014 saya mencoba daftar di Orari. Jadi saya harus legal dulu. Nah, di situ saya tahu dulu Orari itu apa sebenarnya. Apa sih dari Orari tersebut, organisasi apa sih? Nah, ini yang menarik buat saya. Kenapa saya bisa masuk dari situ? Jadi saya begini ceritanya. Saya punya teman di Yankee, sekarang Yankee Charlie Zero Bravo Alpha Sierra. Jadi saya tertarik dengan dia dengan main 2 meteran. Nah, ketika main 2 meteran, rupanya di situ harus mempunyai legalitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, atau yang dikeluarkan dari Kementerian Telekomunikasi. Ya, betul. Nah, dari situ saya sebagai warga negara Indonesia, layaknya kita punya, kalau mau punya motor, kita harus mempunyai SIM. Nah, inilah saya harus mempunyai izin dulu. Nah, izin amatir radionya ya. Saya buat. Iya, saya buat dulu Pak. Saya dalami, akhirnya saya dapatlah call sign saya Yankee Delta Zero Tango Romeo Romeo. Nah, setelah mendapatkan call sign dari Orari, nah dari situ saya langsung coba main di 2 meteran, main di 2 meter gitu. Nah, dari 2014 terus 2 meteran saya sempat vakum, bangun lagi, coba jalanin terus, saya sudah dudet, panjang lagi seperti itu. Nah, setelah itu di tahun 2020, wah ini jaraknya cukup lama nih Pak Yusuf. Jaraknya cukup lama. Jadi saya tuh mencoba apa sih selain VHF ini, apa sih? Oh, rupanya ada UHF, ada HF. Nah, ini yang saya tertarik.
apa sih itu UAF, apa sih itu HF. Berarti kemarin sempat perpanjangan juga ya itu. Kan cuma 3 tahun yang kapan itu Ronald. Betul, Nah, betul, perpanjangan betul. 3 tahun perpanjangan lagi. Jadi ini kalau yang sekarang masih baru nih. Betul, panjangan iya, sekarang masih baru. Nah, dari situ coba di HF, saya bertanya dengan ya, kebetulan saya kenal dengan yang kita di Zero berapa Alpha Sierra. Ya udah kita coba main di HF, ayo udah main di HF. Saya hanya lihat, saya datang ke rumahnya, oh ini HF. Saya hanya tahu gambar depannya. Saya mencoba begitu, saya cari lagi di video. Saya coba di YouTube, saya searching di YouTube, apa itu HF? Memperdalam lagi. Ini saya sebagai orang awam yang saya tidak mendapatkan informasi yang jelas. Oh, HF itu pokoknya high frekuensi untuk kita komunikasi bisa jarak jauh lah. Bisa keluar daerah lah ya kan. Iya, entah itu mau seperti apa, penting saya bisa berkomunikasi keso di negara lain, bisa di seluruh Nusantara ini bisa seperti itu. Nah, video saya lihat sampai dengan tutorial di negara kita di Indonesia banyak sekali rupanya. Senior saya di situ, oh banyak, ada yang tentang ilmu soal antena, ada ilmu soal cara bagaimana kita setup N1NM, dan ketemulah terakhir Pak Yusuf. Di sinilah Pak Yusuf, saya ketemu Pak Yusuf, itu pas buat saya, yang dimana saya bagaimana bisa build up untuk membangun tadi. Maksudnya ketemu itu ketemu YouTube-nya atau gimana? Ini ketemu YouTube dulu. Ketemu YouTube dulu. Jadi aku ketemu Pak Yusuf di YouTube dulu. Pak Yusuf nggak tahu saya. Aku secret admirer lah, pemuja rahasia lah. Jadi pemuja rahasianya Pak Yusuf yang belum like, belum subscribe, tapi mencari ilmu dulu. Oh gitu ya. Jadi saya pelajari, saya think, oke, wah ini bagus juga. Dari bagaimana cara KSO, saya langsung like dan subscribe, karena ini penting buat saya. Bayangin Pak Yusuf, itu saya hanya dapatkan dari YouTube, dari Pak Yusuf, bagaimana cara berkeso saya seorang awam atau mungkin dibilang seorang milenial masuk ke dunia radio HF yang tidak ada yang sama sekali ngajar. Ya, bagaimana caranya? Karena umumnya kalau teman-teman dari 2 meter, istilahnya 2 meteran lah ya, atau VHF atau 2 meter band, itu umumnya kalau ke HF itu ada yang ngajak, ada yang kenalin. Nah, kalau Ronald kan enggak. Nah, oke, lanjut. Dari situ kan Pak Yusuf, saya ingat Pak Yusuf itu saya memberanikan diri, memperkenalkan diri setelah saya nonton video Pak Yusuf mengenai bagaimana cara kita ber-KSO yang baik dan benar. Itu dari situlah saya DM Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, saya perkenalkan saya Roma, yang Kinata Zero Tango Romeo Romeo, mohon info mengenai HF radio. Nah, dari situ kan Pak Yusuf ada respon, meskipun apa ya responnya ya. Ya, responnya agak lama itu ya, kalau nggak salah benar. Iya, saya info ke Pak Yusuf, kalau nggak salah pagi, mungkin Pak Yusuf reply-nya itu sore ya. Mungkin antrian mungkin. Enggak. Tapi ya, terus itu Ronald minta telepon atau gimana ya? Terus akhirnya aku kasih nomor telepon atau Ronald Ronald kasih nomor telepon ya? Oh iya, aku yang perkenalan diri, saya kasih nomor telepon saya. Oh ini Pak Yusuf, ini nomor telepon saya, belum bisa tolong hubungi saya. Akhirnya Pak Yusuf mencoba WhatsApp saya, ya terjadilah kita komunikasi pada saat itu. Ya, benar. Ya kan? Nah, disitulah saya berani memperkenalkan diri. Pak Yusuf, saya ini orang awam, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma dapat call sign yang bahasa Zero, Tango Romeo dari orang ini. That's it. Udah. Ini aja, saya mau pengen belajar HF, saya nggak tahu mau seperti apa. Bangunnya juga seperti apa, saya nggak ngerti. Nah, tapi jujur aja Ronald, waktu Ronald akhirnya ngasih nomor telepon, Pak tolong hubungi saya kan gitu. Saya pengen belajar tentang komunikasi radio khususnya di HF kan gitu. Akhirnya saya kasih Ronald calling, Ronald minta untuk komunikasi, akhirnya kita telepon. Saya sempat mikir gini, kan
Ronald sebenarnya kan bisa tanya ke teman-teman di sana. Nah, Iya. tapi Ronald kok eh, belajar sendiri dari website ya, dari bahkan dari video saya. Nah, terus ini yang bikin saya sempat juga heran, tapi ya tetap saya, karena kita di amatir radio ini kan di Orari ada kode etik, salah satunya ramah tamah, harus baik hati gitu kan gitu. Ya, Betul. ya terus gimana lagi? Lanjut dulu Mas Ronald. Ah, dari situ kan. Nah, disitulah saya memperkenalkan diri Pak Yusuf. Saya memperkenalkan diri saya Pak Yusuf. Bagaimana saya ini datang istilahnya ingin belajar mengenai dunia radio HF. Nah, itu di dalam diri saya Pak Yusuf. Pertama kali saya telepon Pak Yusuf, tahu apa yang Pak Yusuf pikirkan? Ya. Saya cuma bilang, oke, kalau Pak Yusuf mau terima, mau ajarkan saya terima kasih banyak. Tapi kalau Pak Yusuf bilang, udah, ini ada di video saya, kamu tinggal ikutin, saya juga terima kasih. Tapi akhirnya, Gom bersambut dengan kebaikan buat saya. Yang dimana itu awal dan awal terindah buat saya, dimana saya kok diajarkan. Bayangin loh, kita dari Malang, Jakarta, kita nggak pernah ketemu, kita hanya lewat video, kita hanya lewat WhatsApp call. Pak Yusuf, saya mau ke radio ini, saya mau begini, saya begini. Bayangin gitu. Ingat Pak Yusuf, saya sampai video, Pak antenanya saya di sini Pak, ini gimana nih kalau menurut Bapak, seperti bagaimana? Wah, Bapak bilang, bagus seperti itu. Nah, itulah mungkin kalau menurut saya itu pertanyaan nyeleneh yang mungkin di benak Pak Yusuf. Apa sih ini orang baru datang telepon, dia hanya ingin ilmu seperti ini. Nah, itu yang saya cuma ngebayangin dua. Pak Yusuf mau terima saya atau enggak, itu aja. Pada saat saya memberanikan telepon. Jadi di sini saya kesempatan ini Pak Yusuf. Saya mungkin ingin menginfokan ke teman-teman ya, di teman-teman milenial, teman-teman ya seumuran saya, di mana ya dengan dunia radio HF ini mungkin bagi teman ya seumuran saya, radio ini mungkin radio yang sudah lama lah. Nah, tapi kalau menurut saya ini ada kulturnya gitu, ada semacam kita tuh harus meneruskan, karena mungkin bagi saya komunikasi pertama kali sebelum ada handphone, sebelum ada internet, atau dan inilah komunikasi yang bahaya atau bencana alam. Nah, disitulah yang ingin saya memperkenalkan ke teman-teman. Mungkin di belakang kita ini ada mungkin umuran saya ingin mencoba, tapi mereka bingung. Nah, ini kesempatan saya. Karena Ronald berpikirnya teman-teman seumuran Ronald itu di usia rata-rata Ronald kurang lebih di usia 40 ke bawah ya, itu banyak yang nggak tertarik ya. Padahal ini ketika ada bencana alam atau apapun, ini kan paling efektif ketika internet mati, listrik mati, ya kan, padam semua. Nah, untuk komunikasi yang ada ya tinggal komunikasi radio ini. Nah, terus gimana lagi kok akhirnya? Ya, di situ juga makanya saya tekankan ke teman-teman ya, kita kalau ingin belajar, ya kita harus berani gitu. Kita harus lapang dada, atau kita harus berani mengutarakan bahwa kita ini ingin belajar. Jadi nggak ada lagi, jangan ada lagi rasa, aduh saya nggak enak nih, saya malu, atau saya takut nanti nggak diajar. Buang rasa itu. Karena menurut saya adalah kita dari awal memang kita ingin belajar, ya kita utarakan aja. Seperti itu sih. Cuma kan Ronald tahu bahwa membangun stasiun radio ini pasti ada biayanya. Nah, tahu-tahu jadi Ronald ini tahu-tahu telepon saya, ya, dia bilang, Pak, saya mau belajar tentang komunikasi radio. Nah, Pak, saya juga nggak ngerti sama sekali tentang radio HF. Nah, saya mohon petunjuk, kan begitu Ronald. Nah, itu bagaimana Pak? Apa yang harus saya persiapkan dahulu? Nah, padahal radio HF ini harganya variatif, macam-macam, mulai dari yang istilahnya humbro atau produk anak bangsa, mulai dari harga 1,5 juta sampai ratusan juta. Nah, waktu itu nggak tahu Ronald ngomong apa, masih ingat nggak waktu itu? Oh iya, saya bicara dengan Pak Yusuf pasti, Pak ini yang murah-murah dulu aja nih Pak.
karena saya ingin belajar gitu. Ya, Saya benar kata mau yang ya harganya begitulah, harga yang yang lebih mahal itu saya nggak berpikiran itu yang murah-murah dulu aja Pak. sekedar nyoba Karena dulu saya kan ingin gitu tahu. ya. Itu dia Pak. Nah dari situ juga saya melihat ini adalah pemilihan tools kita. Jadi tools support kita yang dimana kalau radio kan kalau misalnya kita kembali lagi selera lah ya, kita kembali lagi ke selera. Dan kita juga melihat kita di belajar dunia radio AM ini hanya sementara atau hanya seterusnya atau gimana, itu kan tergantung lagi kembali lagi ke usernya ya Pak ya. Nah kalau dari saya belajar dulu dari bawah, jadi mana saya ingin tahu apa sih itu radio. Di situ pun saya dalam pemilihan radio, pemilihan antena, pemilihan semua yang berkaitan dengan pembangunan radio ini saya semua belajar dari Pak Yusuf juga, belajar dari itu, terus saya lihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu bagusnya Ronald mau mempelajari semua, betul. Jadi dibuka semua ya YouTube tentang radio gitu ya. Nah. Iya, jadi saya melihat, jadi ya kita melihat radio mungkin ya radio karya bangsa ini bagus, sangat bagus. Berarti ide-ide anak-anak saya ada bisa membuat radio yang selevel yang sudah ada, merek-merek yang sudah ada. Nah, tetapi kan dari sisi kita ini, kita ada, ini keistimewaannya ini, kelemahannya ini, ada radio yang lain seperti itu juga. Nah, disitulah yang saya belajar lagi lebih dalam, meskipun pengetahuan saya hanya dalam kulitnya aja atau tidak terlalu detail. Saya nggak ngerti itu masalah elektronik, karena saya nggak ngerti elektronik. Bagi saya adalah saya masuk di frekuensi misalnya HF 40 meter, saya bisa kok ISO dan apa Yusuf, itu bagi saya bangga banget, bangga sekali. Even itu radionya mau seperti apa, Yusuf terdengar, saya terdengar, kita berdua bisa bergeser gitu ya kan Pak. Nah, Ronald akhirnya bisa komunikasi ke Kalimantan ya, ke Bali. Betul. Dengan daerah Bali, Sumatera, itu akhirnya Ronald bisa berjalan. Nah akhirnya ketika setelah itu kan Ronald tanya radio, saya jawab ya ada radio itu, coba Ronald pelajari, itu ada harga mulai dari 1,5 juta, 2 juta sampai ke atas. Wah saya cuma pengen nyoba dulu Pak. Nah Ronald bilang begitu, ya nggak apa-apa, nggak cari-cari radio yang 2 jutaan kayaknya, saya bilang begitu kalau nggak salah ya, itu sudah bagus saya bilang gitu. Nah terus antenanya pakai apa? Nah terus saya bilang ya antenanya pakai dari kabel aja, saya bilang gitu, saya pakai bahasa yang dipahami Ronald aja kan gitu. Nah terus akhirnya itu yang gimana Pak? Itu namanya bisa open dipole atau apa, nanti Ronald coba di browsing. Nah coba tanya dulu, saya sempat gitu ya, kenapa? Atau cubing, kalau cubing dari satu elemen itu memang lebih efektif, lebih efisien tempatnya, tapi harganya agak mahal. Karena saya berpikir kalau Ronald buat sendiri dengan pengetahuan Ronald yang masih tentang masih awam, nah itu kan susah kan gitu. Terus akhirnya Ronald kontak teman-teman lagi ya akhirnya. Ya, jadi saya dari radio dan antena, karena saya pertama radio dan antena. Jadi saya kontak teman-teman yang ada di Jakarta. Tadi saya ketemu dengan Richard Rizal Profesera. Richard Rizal Profesera menemukan temannya lagi, mengenalkan saya. Oh ini pakai radio ini aja, jadi saya bisa tahu lagi kalau radio ini, saya nggak sebut merek, radio ini begini bagus, ini begini, ini ada keuntungan dan kelemahan begitu. Akhirnya saya memutuskan radio yang saya ada di belakang ini. Pakai radio apa itu? Saat ini. Pakai ini ICOM IC 718. ICOM 718 ya. Nanti di atasnya Daiwa Tuner 419. Pakai Daiwa ya, CNW 419. Sama antenanya pakai apa akhirnya Ronald? Antenanya saya pakai open wire, jadi pakai wire dipole, kalau orang bilang saya baru tahu katanya tali jemuran ya. Tali jemuran. Itu pakai apa? Open dipole atau inverted V? Nah, ya kan. Open dipole ada gambarnya loh Pak. Saya nanti akan share gambarnya. Oh iya. Gambar antena ya. Itu berarti pakai open dipole ya. Nah akhirnya Ronald, iya saya soalnya heran, tahu-tahu saya dengar Ronald
sudah main di 40 di band 40 meter. Tahu-tahu kok kapan hari ikut kegiatan maraton party ya. Nah, tahu-tahu ikut kegiatan maraton party ya kalau nggak salah. Itulah, betul. Hari 52 maraton party, betul. Nah, disitulah saya mencoba memberanikan diri untuk ikut olahraga 52 maraton party. Nah, akhirnya saya mendapatkan piagam. Nah, inilah yang piagam saya di belakang. Nah, tuh langsung. Di mana saya bingkai, inilah pertama kali. Oh, buat pertama kali ini ya. Nah, dapat piagam. Betul. Hari ulang tahunnya Orari itu. Hari ulang tahunnya Orari. Orari, ya? Pak. Betul, Pak. Meskipun hanya 168 PSO loh, Pak. Ah, iya. Tapi bagi saya itu ada suatu kebanggaan. Di mana saya merasa senang, puas, saya bisa mencapai dengan ikut seperti ini, kayak ya kontes-kontes. Nah, itu setelah maraton party kan, ada acara ini 75 years Republik Indonesia, ikut juga nih Ronald. Saya ikut juga. Oh, kalau nggak salah ada kontes IOTA, ikut nggak? IOTA saya belum ikut. Yang kontes belum ya? IOTA saya nggak ikut, ya belum. IOTA saya nggak ikut, cuma kemarin terakhir saya ikut ke Bekasi Merdeka Kontes. Wah, itu kontes itu, berarti ikut Bekasi Merdeka Kontes? Iya. Wah. Iya, saya ikut itu. Nah, itu saya memberanikan diri ber-PSO, ya saya belajar, saya mendengar dari senior-senior yang biasa ber-PSO di HF, ya saya mengikuti, itu aja. Jadi menurut saya adalah ini suatu kesempatan yang begitu indah buat saya untuk bergerak di dunia radio. Seperti motonya Orari, semua bergerak, semua terlibat. Itu dia. ya memang kalau di Orari ini kan asasnya hobi. Ini jadi adalah organisasi hobi berbasis juga sosial ya. Nah, terus kita tidak ada senioritas. Tetapi kalau unggah-ungguh antara yang usia, jadi meskipun orang baru, kalau usianya lebih tua pasti kita hormati. Nah, demikian juga yang muda. Nah, jadi kalau senioritas itu kalau masalah siaga, penggalang, penegak itu kan hanya tingkat kecakapan. Jadi tingkat kecakapan yang mereka ingin ambil. Jadi kalau ini penegak senior itu sebenarnya nggak ada. Jadi itu anggapan atau semacam kayak pangkat ya buat itu sebenarnya tidak sama sekali. Jadi bahkan siaga yang masih siaga yang lebih ahli, lebih pandai elektroniknya, komunikasinya, wah itu juga banyak. Nah, itu cuma mereka jadi sebenarnya seperti itulah. Cuma karena Ronald masih baru, nah hanya biasanya yang dianggap senior itu biasanya yang lebih lama aja kan gitu, lebih dulu biasanya gitu. Betul. Kenapa kok saya tekankan di sini? Biar nanti teman-teman paham bahwa senioritas itu dalam hobi itu sebenarnya hanya masalah lebih dulu, lebih mendalami, atau karena dia sudah lama jadi lebih expert atau lebih ahli gitu ya. Nah, iya, betul. Iya, jadi aku jadi inget nih Ronald tanya, Pak, kira-kira budget berapa Pak? Karena saya hanya coba-coba yang kira-kira habisnya nggak banyak. Aku ingat itu Ronald tanya gitu. Betul, Pak. Saya tahu karena Ronald sudah punya niat, tapi nggak mau juga nanti nggak bagus ya kan untuk pengeluaran. Saya juga nggak mau terburu-buru, betul Pak. Nah. Saya juga nggak mau terburu-buru. Perkenalkan diri lagi. Mungkin teman-teman tahu yang bicara Zero Foxtrot Alpha atau Top. Nah, saya datang sampai Pak Yusuf juga, tapi ini bedanya karena di Jakarta saya datang tempat beliau, saya telepon, saya datang, saya berkenalan, saya tanya lagi. Padahal nggak kenal ya, awalnya masalahnya nanti seperti apa. Itulah yang mendapatkan ilmu lagi buat saya mengenai radio, meskipun saya hanya tahu dari sisi luarnya aja seperti itu, Pak. Ya, tapi saya dengar itu sempat dengar GSO-nya Ronald ini call-nya Yankee Delta Zero Tango Romeo ya. Jadi dia GSO-nya udah keren, udah sering komunikasi di high frequency ya. Nah, saya dengar Ronald enjoy banget apalagi saat mengikuti kegiatan ya. Nah, pertanyaannya, selama berapa bulan ini Anda aktif di
high frequency atau di HF atau di ICF ya, itu Ya. bagaimana Ronald? Merasa senang, merasa membosankan atau bagaimana nih sampai saat ini? Sampai saat ini itu adalah saya mendapatkan ilmu terus, Pak. Pertama, saya sangat senang di sini. Saya jadi mengetahui karakter-karakter teman-teman yang ada di dunia radio di dunia HF, cara ber-GSO, apa yang dikomunikasikan, bagaimana dia cara untuk kita kayak semacam net Nusantara. Nah, itu saya melihat, saya mendengar, dan disitulah yang menurut saya adalah ilmunya sangat banyak di dunia HF ini. Nah, jadi intinya kita harus senang dulu, Pak. Ya, kita harus senang dulu, kita merasa enjoy, itu kita akan menikmati, Pak. Betul, namanya hobi harus senang dulu. Support dari keluarga ya, kalau keluarga support itu lebih bagus. Iya. Kebetulan keluarga semua support, itu lebih enjoy lagi. Nah, jadi lebih nyaman ya. Itu yang terpenting loh, Pak. Iya. Apakah Ronald merasa terbantu dengan video saya? Oh, itu sangat terbantu, Pak. Karena menurut saya seperti saya ini, saya harus melihat video berkali-kali. Bagaimana saya nggak bisa terima dengar cerita atau saya mungkin bertemu dengan orang hanya bercerita tentang itu hanya sekali tatap muka, itu saya nggak bisa karena saya harus tahu detailnya juga. Karena saya perlu belajar. Jadi karena apalagi penting untuk ber-GSO. Menurut saya ber-GSO itu ketika kita ber-GSO face to face, tatap muka, kita tuh nggak ada masalah, nggak grogi, Pak. Tapi kalau dari depan mic, wah itu udah lain, Pak. Itu saya merasakan sendiri, udah lain. Nah, dari situlah yang makanya saya butuh di YouTube saya melihat Ayus cara berbicara, cara ber-GSO, cara bersanda gurau dengan teman-teman. Oh, itu yang saya ikuti. Oh ya, jadi ada video saya komunikasi dengan teman-teman guyon segala itu Ronald ikuti juga itu ya. Betul, saya ikuti. Jadi itulah karena di YouTube ini wadah informasi yang menurut saya yang sangat besar, yang sangat bagus untuk saya ini seorang awam mempelajari terus, melihat lagi. Oh, saya berbicara seperti ini benar atau tidak sih? Apa sih artinya F9, apa sih seven ring, mengapa harus ada seven ring, mengapa harus thank you, mengapa harus terima kasih, selamat malam. Akhirnya saya mempelajari, oh semua harus seperti itu. Bagaimana memberi report jadi, itu ya. Betul, jadi tidak ada satu sumber talk, kita melihat semua orang seperti itu, ya kita juga lihat di belahan dunia lain, oh mereka juga seven ring, thank you, itu menurut saya yang dasar ya, itu jadi baku, Pak. Betul, jadi tata cara komunikasi yang di luar negeri dengan di Indonesia sama, yang membedakan hanya bahasanya, ya kan. Nah, tapi istilah-istilahnya, the term of amateur radio-nya semua sama. Roger, QSL, 59, cara memberi report semua persis banget. Yang membedakan cuma bahasanya aja, bahasa Indonesia sama Inggris. Nah itulah yang saya sebagai acuan dari saya, acuan di Pak Yusuf, saya belajar. Tiap malam saya lihat belajar. Saya tahu Pak Yusuf, saya baca, saya melihat YouTube, saya melihat cara Bapak ber-GSO, saya memberanikan diri aja. Saya coba beranikan diri, saya coba ber-GSO santai. Oh seperti ini. Oh nggak jelas mau di-repeat. Oh saya tahu akhirnya saya harus menyiapkan kertas kosong mencatat. Nah, konsen lawan bicara saya, karena kita nggak mungkin hafal. Iya, benar. Ya, kita nggak mungkin hafal. Nah, itu yang di dasar-dasar itu yang simpel. Menurut saya yang simpel itu menjadi tanpa sadar itu menjadi keharusan buat kita. Akhirnya sampai download N1MM. Nah, saya kira kalau milenial soal software nggak ada masalah ya. Soal N1MM, logger ya. Nah, itu tinggal buka videonya YB4 GBN atau siapa biasanya yang Ronald lihat? YB0 Sierra Juliet kalau nggak salah ya. Di YouTube juga. Tapi memang YD4 Golf Bravo November itu bagus juga. Om Bobby ya kayak. Om Bobby ya. Nah itu juga kalau digital mode itu juga ada, N1M software kita juga ada semua. Ya semua, jadi Orari ini atau
amatir radio di Indonesia ini memang kita share juga melalui YouTube, tujuannya ya untuk menginspirasi. Nah, seperti sekarang ini, kayak Ronald ini kita ngobrol begini, ini tujuannya bukan apa? Ya untuk menginspirasi aja teman-temannya. Karena banyak sekali teman-teman yang calling saya yang 2 meter tapi ingin bermain di high frequency. Tapi mungkin karena situasi dan kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang karena masih sibuk, ada yang karena tempatnya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, mungkin dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman. Gitu Ronald ceritanya. Betul. Saya juga kembali lagi pesan ke teman-teman, kita jangan takut, kita bertanya, kita coba berkomunikasi lagi, mencari tahu apa sih seperti apa di dunia radio. Meskipun kita harus melihat dari kondisi yang kita alami sekarang, mungkin dari sisi dari tempat atau dari keuangan, nah itu kita bisa. Ya, keuangan juga penting itu manage-nya. Saya tanya, ya Ronald budget berapa? Ya 3 juta, 5 juta. Ronald ya 3 sampai 5 juta aja lah Pak. Kan gitu Ronald jawab Pak. Nah, kenyataannya sekarang habisnya hampir 10 juta katanya. Nah, ini kenapa saya sebutkan? Kenapa kok saya sebutkan? Awalnya kan cuma coba-coba dengan budget yang tidak banyak. Nah, sekarang sudah sampai akhirnya beli peralatan lain hingga habis sampai 10 juta. Nah, yang mau saya tanyakan kenapa kok Ronald berpikir menambah peralatan? Nah, ini kan mesti ada pertimbangannya. Ini buat masukan juga buat teman-teman. Kenapa kok tahu beli antena tuner dan sebagainya? Oke, awalnya saya hanya radio dan antena. Awalnya itu. Tadi tapi dari teman-teman di Jakarta dan dari di YouTube juga saya lihat, wah apa sih radio dengan antena ini juga nggak cukup. Ya akhirnya mereka bilang, oke, sama tuner, apa sih tuner itu? Oh itu supaya kalau bahasa umumnya yang saya bisa tangkap biar antenanya lebih cepat. Seperti itu, atau ekspertnya jangan lupa sekali biar tidur, biar aman radionya. Tidak ada masalah nanti. Oke, saya berpikir, saya lihat lagi, saya orangnya nggak terlalu orang ngomong itu harus beli, langsung beli. Tapi saya berpikir saya belajar lagi apa sih kelebihan dan kekurangan. Fungsinya betul. Iya, saya itu jalannya itu cukup lama Pak Yusuf. Jadi antara radio, IS dengan antena itu untuk mendapatkan tuner itu hampir 2-3, hampir sebulan lah Pak, hampir sebulan. Saya langsung membeli tuner. Itu awalnya saya coba tanya-tanya, akhirnya saya berkenalan dengan Yiki Charlie Zero, Foxtrot Alpha atau beliau juga menjelaskan juga seperti itu, menerangkan ini harus pakai untuk menghindari apa yang Pak Yusuf tadi utara sama semuanya. Nah akhirnya oke, saya putuskan saya beli. Saya tanya lagi, Pak Toto ini beli di mana ya? Oh kamu tuh ikut aja grup di Facebook atau segala macam. Oke, saya ikut, saya lihat lagi orang-orangnya, saya lihat lagi. Akhirnya saya beli teman di Jawa Tengah. Ya. Mereka mau memberikan saya dengan harga spesial lah. Karena saya orang baru kali ini seperti itu. Nah dari situ saya coba saya infokan lagi Pak. Saya infokan lagi ke Pak Toto karena Pak Toto ini atau yang kita di Foxtrot Alpha. Jadi secara teknis radio itu dia mengetahui, sangat mengetahui, jadi ya saya bertanya lagi dia. Nah dia benar kata, kalau mau bagus sekali kita harus pakai grounding, radio dikasih grounding. Apa lagi grounding saya? Ada lagi grounding. Jadi ibarat kita mau pergi ini pengeluaran yang tadi duga-duga. Ya benar. Kalau seperti orang awam. Ya, jadi akhirnya grounding. Saya lihat, saya tanya lagi apa maksudnya grounding itu. Oh ini menghindari kalau misalnya terjadi bahaya petir, kita nggak ada yang tahu. Nah itu supaya mencegah radio dan antena tidak terjadi perusakan seperti itu. Oke, bagaimana Pak cara pasangnya? Bagaimana cara saya instalasinya? Apakah saya bisa? Oh bisa. Oke, akhirnya saya coba lihat lagi di YouTube, belajar di YouTube, dicari lagi sampai. Selama Ronald tanya sama teman-teman amatir radio, baik di lokal sana ya atau di daerahnya Ronald atau ke siapapun termasuk saya, menurut Ronald bagaimana? Mereka menjawab dengan menyenangkan, dengan ramah, atau sangat tidak memuaskan untuk Ronald bertanya? Menurut Ronald teman-teman ini?
mungkin di mereka melihat saya kok ada sesosok manusia yang datang ke saya minta diajari, mungkin mereka kaget. Jadi ya pertama saya bilang, saya orang awam Pak. Saya mungkin bertanya ini, mungkin pertanyaan saya hanya sepele menurut Bapak, tapi menurut saya itu sangat berarti. Jadi tolong ajarkan saya bilang. Saya di sini hanya untuk minta belajar. Saya tidak ada bermaksud apa-apa. Dan mereka teman-teman dan atau membagi ilmu ya tidak sama seperti Pak Yusuf, tidak setengah-setengah. Oh kamu harus begini pakai ini branding aja. Jadi welcome semua ya. Welcome semua, sangat menyenangkan. Itulah amatir radio. Betul, kekompakannya. Jadi mereka menurut saya semua anggota Orari pada khususnya adalah mereka memberikan ilmu yang mereka punya kepada saya atau kepada teman-teman milenial lain yang ada di belakang saya. Mereka mau mengutarakan, tapi bagaimana dari kita untuk masuk ke dalam. Intinya ketika Ronald menghubungi teman-teman itu semua welcome ya, semua support, semua bantu, dan Ronald juga bisa melihat bahwa amatir radio Indonesia, nah yang tergabung dalam Orari khususnya karena memang masih ada tunggal ya, itu semua berupaya membantu ya, dan Ronald jadi ikut senang nih. Nah. Iya, gitu dulu kita cari tahu dulu, baru cari di website. Nah terus tahu-tahu kenapa saya juga tahu-tahu menghubungi saya, dan saat itu ketika Ronald tanya sudah saya beri masukan. Nah saya pikir Ronald berpikir dulu, dapat sehari Ronald sudah kontak lagi, Pak ini saya langsung dapat 2 hari apa sehari itu ya, kok Ronald udah kontak lagi. Kontak lagi, ini saya sudah tanya 2 hari. Terus ini kok niat banget ini, berarti beneran ini kan gitu. Nah terus tahu-tahu 1 bulan kemudian ya, atau 2 bulan kemudian saya baru dengar Ronald sudah muncul. Nah meskipun kita ngobrol lewat HP ya, karena Ronald lihat beberapa video yang baru-baru lagi kan gitu ya. Betul. Jadi itu sangat bermanfaat loh, sangat bermanfaat ilmu yang ada dari dunia itu sangat bermanfaat sekali. Ditambah lagi dengan teman-teman di Orari sangat membantu pada kita ini atau saya ini untuk mencoba bergabung, bagaimana cara setup, bagaimana kita mulainya dari mana. Nah itulah yang menurut saya itu saya sangat menyenangkan dan menjadi apa ya Bang, saya merasa saya ada keluarga kedua yang dengan saya mau begini, saya mau ini, apa menurut gimana. Nah itu yang terjadi informasi yang menurut saya tuh tidak terpotong-potong, tapi lancar semua gitu loh Pak. Jadi yang memberikan informasi ya adanya aja. Nah itu yang saya sangat menyenangkan di situ. Jadi gitu dulu Mas Ronald. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ke teman-teman? Saya ke teman-teman yang milenial atau seumuran saya atau teman-teman yang ingin bergabung di dunia Orari atau di dunia HF apapun, jangan pernah ragu-ragu untuk berkenalan, untuk bertanya, karena teman-teman Orari itu tidak ada yang terpos masing-masing. Oh, kamu terserah bagaimana. Mereka sangat welcome. Mereka sangat memberikan informasi yang dimana kita bisa melanjutkan perkembangan radio ini, sejarah radio ini. Jadi kita sebagai orang yang baru, kita bertanya saja, itu mereka sangat senang. Jadi memberikan informasi pun mereka tidak ragu-ragu kepada kita. Jadi kepada teman-teman di Indonesia, pada khususnya, ayo kita semangat, kita bangun Orari ini lebih maju lagi. Seperti moto Orari, semua bergerak, semua terlibat. Betul ya Pak Yusuf? Iya, betul sekali. Nah, jadi oke, terima kasih Mas Ronald. Jadi itu dulu, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi teman-teman muda yang lain untuk mengenal dunia komunikasi radio. Mudah-mudahan nanti juga akan ada anggota baru atau yang lama tapi mencoba untuk bekerja di band yang lain juga ya. Sebentar itu saya setting suara. Nah, jadi mudah-mudahan begitu.
dan semoga semakin banyak dimudahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan amati radio. Oke, terima kasih Mas Ronald. Oke. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak Yusuf. Nanti kapan-kapan Sama-sama. kita lanjut lagi ya. Oke, sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.